Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deliana, mahasiswa Fakultas Psikologi Mercu Buana Jakarta. Selamat datang di channelku. Terima kasih sudah mampir. Boleh pencet ya tombol subscribe-nya sebentar dan klik gambar loncengnya sebelum kita mulai sharing hari ini, supaya teman-teman semua bisa terus mendapatkan updatean hal-hal seru yang akan aku share di sini. Udah? Oke, terima kasih. Dan dalam sesi kali ini aku akan sharing tentang pelanggaran kode etik psikologi dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester. Jadi mohon pengertiannya jika ada kekurangan dalam isi kontennya, karena aku pun masih belajar. Oke, kita langsung aja. Kode etik psikologi itu apa sih? Jadi kode etik psikologi itu merupakan ketentuan tertulis yang berisi nilai-nilai menjadi pegangan teguh bagi seluruh psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dan saat ini kode etik yang berlaku adalah kode etik tahun 2010. Nah, untuk contoh kasus yang akan aku angkat di sini adalah dugaan pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh Antonio Ratih selaku psikolog yang menangani kasus Jessica Kopi Cyanida. Pasti kalian udah gak asing lagi ya dengan berita ini, karena berita itu emang ada di mana-mana. Nah, dan dalam artikel yang aku baca dilansir oleh antaranews.com itu disebutkan bahwa pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso yaitu Otto Hasibuan mengatakan ahli psikolog Antonio Ratih ini membuka rahasia di depan umum adalah bertentangan dengan kode etik profesi psikolog. Apalagi ahli psikologi ini hadir di persidangan secara volunteer, bukan atas perintah pengadilan seperti itu katanya. Dan beliau pun berkata, apabila membuka rahasia di muka sidang tanpa perintah pengadilan atau dimanapun itu dapat diancam hukuman pidana loh. Serem banget ya. Nah, sekarang kita langsung aja kita cek nih pasal-pasal yang terdapat pada kode etik Himpunan Psikologi Indonesia yang berhubungan dengan kerahasiaan klien itu ada apa aja sih? Yang pertama, kita lihat di pasal 24. Di pasal 24 itu mengenai mempertahankan kerahasiaan data. Itu tuh poin-poinnya dikatakan bahwa dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Lalu disebutkan juga bahwa dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri penanggung layanan psikologi, dan dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dan dalam kondisi yang tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap harus dijaga kerahasiaannya. Lalu ada lagi di pasal 26. Pasal 26 mengenai pengungkapan kerahasiaan data, poin 1, dikatakan bahwa sejak awal psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi, dan atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat prakteknya. Jadi tetap harus dijaga walaupun udah meninggal ya. Dan nanti poin 5 juga dikatakan bahwa dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog dan atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Nih yang terakhir nih, pasal 27 mengenai pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. Poin 2 mengenai pemanfaatan untuk tujuan lain bagian C yang disebutkan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah psikolog Antonia Ratih melanggar kode etik profesi?
Boleh tanggapannya di kolom komentar ya. Dan untuk lebih detailnya, kalian bisa baca sendiri di Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia yang linknya akan aku taruh di kolom description. Jadi kita bisa sama-sama belajar jadi psikolog yang menjaga kode etiknya dalam menjalankan perannya di tengah masyarakat. Sekian video dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you on next video. Sehat selalu, berlimpah rezeki dan bahagia. Bye bye.